Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 OTKP. Di sini kami kelompok 1 sarana dan prasarana. Di sini kami menjelaskan materi tentang penerimaan, penanganan sarana dan prasarana. Yuk kita simak materi yang ke-1. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian penerimaan barang. Pengertian penerimaan barang merupakan segala arus awal barang bergerak di gudang. Adapun pengertian lain yaitu penerimaan fisik barang sesuai dengan kontrak yang telah ditentukan. Poin yang kedua yaitu kegiatan penerimaan barang. Kegiatan penerimaan barang meliputi pemeriksaan barang berkaitan dengan kondisi barang dan kesesuaian kontrak beserta harga barang. Lalu ada aktivitas penerimaan barang yaitu pemeriksaan dokumen, pemeriksaan mutu, dan pengadministrasian yang benar. Lalu ada pencatatan barang. Pencatatan barang harus dilakukan secara teliti. Lalu di poin keempat ada pejabat tim penerimaan hasil pekerjaan. Adapun tugas-tugas pejabat tim yang pertama melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, lalu menerima hasil pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, membuat dan mentandatangani berita serah acara terima hasil pekerjaan. Lalu di poin kelima ada administrasi dalam penerimaan barang yang harus ada. Yang pertama adalah kontrak perjanjian jual beli. Yang kedua ada surat izin pemasukan barang. Yang ketiga surat jalan penyediaan barang. Yang keempat laporan penerimaan hasil pekerjaan atau barang. Yang kelima berita acara pengujian dan penerimaan barang. Lalu yang keenam ada bukti penerimaan barang, yang ketujuh buku penerimaan barang, yang kedelapan buku pengeluaran barang, dan yang terakhir ada buku pertanggungjawaban. Adapun untuk format pengadministrasian dapat dilihat di sebelah kiri layar. Yuk kita lanjut ke materi kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penerimaan dan penyimpanan barang. Tujuan utama diselenggarakannya penerimaan dan penyimpanan barang adalah untuk memverifikasi barang yang diterima dari pemasok dan untuk melindungi barang tersebut dari pencurian ataupun kehilangan barang. Sedangkan ancaman-ancaman penerimaan dan penyimpanan barang salah satunya adalah penerimaan barang yang tidak dipesan. Penerimaan kiriman barang yang tidak dipesan menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengembalian barang ke pemasok. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Cara penanganan barang. Yang pertama, fisik barang yang diterima merupakan bentuk fisik barang yang harus dapat dirasa, diraba, atau dilihat langsung. Yang kedua, dokumentasi. Dokumen merupakan pendamping barang yang secara fisik dapat dibaca dan dicocokkan dengan barang yang dikirimkan. Dokumen yang diperlukan minimal dokumen pengiriman delivery. Kedua adalah pemindahan hak dan tanggung jawab secara fisik dan administratif, yaitu pemindahan pengelolaan atas barang dan segera dicatat dalam buku inventaris untuk menghindari penyalahgunaan hak. Penyimpanan sarana dan prasarana kantor. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau yang diperoleh bantuan. Tujuan penyimpanan barang atau bahan kantor antara lain: 1. Agar tidak cepat rusak. 2. Agar tidak terjadi kehilangan barang. 3. Agar tersusun rapi sehingga mudah ditemukan apabila barang tersebut dicari. 4. Memudahkan dalam pengawasan. 5. Memudahkan dalam analisis barang. Di sini ada beberapa cara penyimpanan barang atau bahan kantor. 1. Barang disimpan berdasarkan klasifikasi menurut jenis, berat, merek, dan satuan barang. 2. Barang yang disimpan dalam keadaan bersih. 3. Barang yang disimpan dalam ruangan yang cukup ventilasi. 4. Barang yang disimpan di tempat yang memadai. 5. Barang yang disimpan rapi dengan kode yang telah ditentukan agar mudah dicari. 6. Barang yang disimpan harus terhindar dari sengatan matahari atau siraman air. 7. Barang yang disimpan di ruangan yang dapat dikunci. 8. Barang yang disimpan harus sudah dihitung dan dicatat dalam buku persediaan. 9. Barang yang biasanya dikeluarkan lebih cepat sebaiknya diletakkan di bagian terdepan. Sebaliknya, barang yang dikeluarkan lebih lama disimpan lebih dalam. Pengertian distribusi sarana dan prasarana. Pendistribusian merupakan kegiatan yang mencakup pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi yang lain.
Dalam lingkungan yang sempit seperti kantor, maka kegiatan ini dapat berwujud penyaluran atau kegiatan membagi atau mengeluarkan barang sesuai kebutuhan karyawan atau staf bagian dalam instansi tersebut untuk keperluan kegiatan perkantoran. Berikut pengertian penyaluran sarana dan prasarana. Merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan hak dan tanggung jawab dari unit yang satu ke unit yang lain. Dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, pemindahan secara fisik, yaitu pemindahan hak dan tanggung jawab fisik barang secara penuh kepada user atau pengguna dalam internal organisasi. User atau pengguna selanjutnya adalah pemakai, sedangkan pihak yang memindahkan hak dan kewajiban disebut bukan pemakai. Yang harus diperhatikan dalam penyimpanan barang atau bahan kantor antara lain: 1. Persediaan alat-alat pemeliharaan yang diperlukan. 2. Pergudangan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. 3. Sifat barang yang disimpan. 4. Sarana dan penyimpanan pemeliharaan. 5. Prosedur dan tata kerja. 6. Biaya yang disediakan. 7. Tenaga yang diperlukan. 8. Jangka waktu penyimpan. Dalam praktiknya, pengelolaan penyaluran merupakan suatu tugas dan tanggung jawab yang rumit, karena kegiatan penyaluran menurut tim dosen ASMI tahun 2008 nomor 81 menyatakan, penyaluran tidak sekedar memberikan atau menyerahkan perbekalan kepada unit kerja yang memerlukan, akan tetapi lebih dari itu, dituntut adanya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian yang tepat, sehingga tercipta suatu cara kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. Dalam penyaluran perbekalan secara teratur, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Kita lanjut ke materi yang kelima. Langkah-langkah pendistribusian sarana dan prasarana kantor, yaitu yang pertama, penyusunan alokasi. Dalam penyusunan alokasi barang tersebut perlu memerhatikan hal sebagai berikut: penerimaan barang, waktu penyerahan barang, jenis barang, jumlah barang, kegunaan atau keperluan barang. Yang kedua, pengiriman barang. Dalam pengiriman barang tersebut perlu memerhatikan hal sebagai berikut: cara pengiriman, pengemasan, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran. Fungsi pendistribusian sarana dan prasarana kantor yaitu memudahkan pengawasan atau pengontrolan sarana dan prasarana kantor, memudahkan dalam menganalisis sarana dan prasarana kantor agar dapat memenuhi unit-unit yang membutuhkan sarana dan prasarana kantor dengan cepat dan tepat, memudahkan pengalokasian sarana dan prasarana kantor. Untuk dapat dikatakan berjalan secara efektif dalam pendistribusian, ada beberapa asas pendistribusian yang perlu diperhatikan, yaitu asas kecepatan, asas ketepatan, asas keamanan, dan asas ekonomi. Sistem pendistribusian sarana dan prasarana kantor. Ada dua sistem pendistribusian barang, yaitu sistem langsung dan sistem tidak langsung. Sistem secara langsung dengan menggunakan sistem pendistribusian langsung berarti barang-barang yang sudah diterima diinventariskan langsung dan disalurkan pada bagian-bagian yang membutuhkan tanpa melalui proses penyimpanan terlebih dahulu. Sistem secara tidak langsung berarti barang-barang yang sudah diterima dan sudah diinventariskan tidak secara langsung disalurkan, melainkan harus disimpan terlebih dahulu di gudang penyimpanan dengan teratur. Kita lanjut ke materi yang terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses penyaluran. Langkah-langkahnya yaitu ada 4. Yang pertama, kegiatan penelitian terhadap surat permintaan, kebutuhan perbekalan dari pejabat yang berwenang. Yang kedua yaitu mempersiapkan secara fisik akan barang-barang yang telah disetujui untuk diserahkan kepada unit. Permintaan barang-barang dengan cara mengambil dan mengelompokkan barang-barang tersebut. Yang ketiga membawa perbekalan tersebut untuk diletakkan pada tempat khusus yang merupakan tempat persiapan penyerahan perbekalan kepada unit kerja yang membutuhkannya. Yang keempat yaitu tahap akhir dari kegiatan penyaluran pembekalan adalah penyerahan pembekalan kepada unit kerja yang membutuhkan.